Baik Bapak Ibu, saya butuh satu orang lagi. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya Ibu Weti. Baik, saya Ibu Weti, saya dari SD Kartini 2, Bu. Izin mungkin kalau saya tidak bisa memaparkan banyak seperti yang Pak J paparkan yang bagus seperti itu. Saya hanya membaca dari video ini. Ini adalah kegelisahan anak-anak yang akan masuk dari STK ke SD. Makanya judulnya diseminasi kita hari ini adalah transisi PAUD ke SD. Hanya satu yang pengen saya titipkan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Apa yang harus kita lakukan dengan kegelisahan anak? Dengan pertanyaan mungkin itu mudah bagi sukseskan program PAUD. Fondasi yang kokoh itu diperlukan untuk membangun kapasitas bangunan di masa depan. Nah, dari sudut pandang perkembangan anak sendiri, kemampuan fondasi yang kokoh memungkinkan anak memiliki berbagai kemampuan lain yang lebih kompleks. Nah, Bapak Ibu, ketika tahun 2045 itu kan negara Indonesia atau pemerintah punya rencana untuk menjadikan generasi atau usia emas di situ. Kenapa? Karena Indonesia saat itu berusia 100 tahun. Nah, fondasi itu kita bangun sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang anak-anak yang Bapak Ibu ajar di kelas 1 dan kelas 2 saat ini, yang berusia 7 tahun, 8 tahun saat ini, akan berada di usia dewasa pada masa 2045. Mereka berusia 28-29 tahun, yang artinya pada masa itu anak itu sudah kita harapkan sudah bekerja, sudah bisa menjadi pemimpin bagi negara kita. Nah, tercapai atau tidak tercapainya itu bergantung di tangan kita, guru-guru kelas 1 dan kelas 2 saat ini. Nah, saat kita bisa membangun fondasi yang kuat untuk mereka, artinya kita menyiapkan generasi yang siap akan perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan. Nah, anak-anak ini akan siap bertemu dengan itu, misalnya perubahan teknologi, perubahan bagaimana cara berkomunikasi, pekerjaan yang akan ada di masa depan itu seperti apa, itu yang akan kita siapkan. Nah, anak itu akan lebih siap, akan berbeda dengan anak yang tidak kita kembangkan fondasinya. Nah, sebaliknya fondasi yang rapuh dapat membuat anak sulit membangun kemampuan yang lebih kompleks di kemudian hari. Perlu diingat bahwa membangun fondasi yang kuat akan membutuhkan waktu dan upaya yang lebih. Kita nggak bisa langsung secara instan Bapak Ibu, tapi perlu kita lakukan sejak awal. Nah, dari 2 kegiatan sebelumnya kita mengenal pentingnya kemampuan fondasi untuk dibangun pada anak. Nah, sebenarnya apa aja sih kemampuan fondasi yang kita mau bangun di anak sebelum anak itu siap untuk sekolah? Fondasi itu dasar ya Bapak Ibu, dasar nilai-nilai yang kita mau tanamkan kepada anak. Agak turun sedikit Bu. Dengan aturan Bapak Ibu. Pelajaran pendidikan Pancasila. Pancasila punya 4 elemen: Pancasila, UUD NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kira-kira ada di mana tentang aturan? UUD NKRI tahun 1945. Alasannya karena di elemen UUD NKRI tahun 1945 pada fase A menekankan pada pemahaman anak terhadap aturan di lingkungan dan juga implementasinya. Jadi bisa kita masukkan yang tadinya kita mau anak itu bisa ngikutin aturan, kita masukkan di dalam tujuan pembelajaran. Nah, setelah menentukan elemen capaian pembelajaran yang mau dibangun, Bapak Ibu bisa mengambil langsung dari CP tujuan pembelajarannya. Di contohnya adalah peserta didik mampu menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan di sekolah. Itu sesuai dengan yang ada di CP. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengubahnya dengan bahasa Ibu Bapak Ibu sendiri, itu diperbolehkan. Makanya CP itu yang paling merdeka Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu buat seperti apa itu bergantung dengan kelas Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran. Satu contoh cukup ya Bapak Ibu. Nanti ada contoh lain Bapak Ibu bisa lihat di dalam materi. Jadi diharapkan bahwa di titik ini Bapak Ibu sudah meyakini bahwa kemampuan fondasi
tidak hanya dapat dibangun melalui pembelajaran di PAUD, tapi bisa juga dilakukan di SD kelas awal. Tapi, apakah kemampuan fondasi hanya dapat dibina melalui pembelajaran di dalam kelas? Kira-kira ada di mana lagi Bapak Ibu? Satu lagi kegiatan di sekolah yang bisa kita lakukan selain pembelajaran di dalam kelas untuk membangun kemampuan fondasi. Ada di mana Bapak Ibu? Di sekitar sekolah. Di lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan apa namanya? Sering kita lakukan setiap hari. Kalau kita lakukan setiap hari berarti Di lapangan. yang kita lakukan setiap hari adalah pembiasaan. Jadi tidak hanya di pelajaran, tapi kita bisa lakukan di dalam pembiasaan. Dimasukkan juga sama Bu Wan. Ibu tadi kayaknya udah dijelaskan juga. Nah, perkenalan tadi sekilas sudah ya Bapak Ibu. Terus persiapan belajar dari pagi tadi Bapak Ibu udah siap belajar. Kesepakatan kelas sama Bapak Ibu, jadi nggak perlu dibaca lagi. Baik, sekarang kita Bapak Ibu lihat mobil saya udah ke arah materi 4 ya Bapak Ibu, berarti sudah di pertengahan. Baik, nah di sini Bapak Ibu dengan materi 4 Bapak Ibu memahami cara mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik. Terus yang kedua, Bapak Ibu mampu memahami cara memodifikasi pembelajaran berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Terus yang ketiga, Bapak Ibu mampu memahami cara melakukan asesmen tanpa tes untuk mengukur capaian peserta didik. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini rangkaian pembelajarannya. Nah, ya Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan keterampilan yang ketiga, merancang asesmen awal, modifikasi pembelajaran, serta asesmen non-testing untuk evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja di sini, bagaimana merancang pembelajaran yang menghargai hak anak. Jadi Bapak Ibu, kita merancang pembelajaran harus bukan gurunya saja yang berbicara, bukan gurunya saja yang bergerak, tapi murid juga bergerak. Jadi antara guru dengan murid, murid dengan murid, murid dengan guru itu saling membutuhkan. Itulah yang dinamakan adanya keterhubungan. Jadi bukan guru aja yang aktif. Kalau selama ini kan kita aja kan yang aktif kan, kita menjelaskan, kita menyuruh, anaknya hanya duduk manis menulis. Kemudian kalau ditanya menjawab, kan begitu ya. Nah, itu usahakan tahun depan sedikit-sedikit dirubah. Jangan seperti itu lagi. Kemudian yang ke